Kalau kemudian sebagian orang Islam melakukan aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme atas nama Islam, siapa yang suka sama Islam? Enggak ada. Apalagi kayak kemarin ada ceramah misalnya, anjing, babi. Enggak ada, Bu. Oh sekalian, enggak ada yang akan masuk Islam orang. Sampai mati pun saya bertekad akan tetap menjadi Nahdien. Nah, saya mohon maaf, saya tidak pernah mau dipanggil Gus. Saya tidak pernah mau dipanggil Kiai, tidak pernah mau. Karena bapak saya orang biasa. Yang Kiai kakek saya. Kakek saya itu santrinya Syekhona Khalil generasi yang terakhir. Satu kamar dengan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Sukorjo. Itu kakek saya. Bapak saya orang melarat, orang biasa. Meskipun beliau ini juga ikut dalam thorikoh. Tapi tetap orang biasa, bukan kiai, tidak punya pesantren. Makanya saya lebih suka dipanggil Cak Islah. Sama seperti orang kota manggil tukang sate dari Madura. Cak, beli sate. Gitu. Kurang lebih sama. Saya orang biasa, betul-betul orang yang berangkat dari melarat sampai sekarang melarat, dari dulu santri sampai sekarang santri. Saya tidak pernah jadi kiai. Nah, Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, mohon maaf, saya tidak mau disebut sul adab sampai kapanpun saya menjadi santri dari semua orang. Dan kemudian ketika saya di Amerika itu ada bom, Bu. Ada bom yang ditabrakkan pesawat ke gedung. Yang disebut dengan 9/11. 9/11 itu saya ada di sana tahun 2001. Nah, saya ketika itu menjadi orang Islam yang menurut saya orang Islam yang baik-baik. Islam yang betul-betul menjadi orang Islam di Amerika. Tapi gara-gara kejadian itu kemudian saya juga dicurigai sebagai teroris. Nah, itu yang membuat kemudian saya, kalau Islam selalu diidentikan dengan terorisme, maka Islam ini tidak pernah menjadi daya tarik. Orang tidak akan mau masuk Islam kalau kemudian Islam ini harus identik dengan kekerasan, teror dan sebagainya. Dan itu saya alami di Amerika. Jumatan pun di Amerika saya tidak berani pakai peci putih atau sarungan. Saya harus nyamar seperti orang Amerika yang pakai celana dan sebagainya. Saya meskipun di Amerika, saya tetap sarungan soalnya. Tapi sejak kejadian itu, saya pakai sarung, pakai peci, itu saya nggak berani. Karena dicurigai oleh pemerintah Amerika sebagai bagian dari teroris. Bahkan menggunakan nama Muhammad di depan saya pun saya nggak berani. Yang sebelumnya saya bangga sekali menggunakan nama itu. Yang dulu itu Muhammad Islah Bahrawi. Saya bangga sekali masuk ke Amerika dengan menggunakan nama itu. Akhirnya nama itu buat saya menjadi sesuatu yang menakutkan juga. Jangankan orang Kristen atau orang Amerika yang non-Islam. Saya pun yang Islam akhirnya jadi takut sendiri pakai nama Muhammad. Karena kemana-mana dicurigai. Kalau Jumatan itu, intel-intel dari FBI itu selalu mengintai kami. Dan saya pun harus wajib lapor sebulan sekali ke Departemen Kehakiman Amerika. Setiap bulan. Karena harus melaporkan diri bahwa saya Islam yang baik-baik, tidak bagian dari teroris itu. Nah, sepulang dari Amerika itu kemudian saya punya kesadaran-kesadaran bahwa kita tidak boleh lagi seperti ini. Karena Rasulullah, karena Rasulullah mewariskan Islam kepada kita itu hanya dua hal. Mewariskan Islam sebagai agama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua adalah supaya Islam menjadi agama yang bisa merahmati seluruh alam semesta sampai kiamat. Nah, kalau kemudian sebagian orang Islam melakukan aksi terorisme, radikalisme, ekstremisme atas nama Islam, siapa yang suka sama Islam? Enggak ada. Apalagi kayak kemarin ada ceramah misalnya, anjing, babi. Enggak ada, Bu. Oh sekalian, enggak ada yang akan masuk Islam orang. Ketika Islam dibawakan dengan caci maki seperti itu, orang tidak akan tertarik kepada Islam.
Apalagi ibu-ibunya nih. Ibu-ibu sekalian, ada temuan di Amerika, bukan di Amerika, ada temuan di Arab Saudi bahwa belakangan ini orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah itu justru meledaknya di Arab Saudi, Bu. Dan terutama kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad, Dina Ali Sahnun, Rahaf Al-Kunun, Ajla, Aywa. Ini adalah perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya memilih kabur dari Saudi karena tidak percaya dengan adanya Allah. Yang disebut dengan ateisme. Ini banyak ini. Nah, mengapa kalangan perempuan di sana itu kemudian tidak percaya kepada adanya Allah? Karena agama di sana dibawakan sebagai sosok yang sangat menakutkan.